dalam kondisi ayah saya tahu tapi ibu saya nggak tahu. Jadi ayah sama ibu saya sudah berpisah lama, ya. Tapi saya tahu dari kakak ipar saya kalau ayah saya itu masuk Islam, menikah dengan seorang muslimah, sehingga saya izin sama ayah saya. Qadarullah ibu saya nggak tahu, tapi saya tinggalnya sama ibu saya. Ketika saya sudah masuk Islam, qadarullah saya nggak mendeklarasikan keislaman saya, cuma teman-teman dekat aja yang tahu. Ya ini cara Allah. Kalau kamu udah muslim ya harus tadi iskalimat al musyaridat. Alhamdulillah Bu, kakak saya yang paling tua mau minjem baju. Biasa ya kakak-kakaan kan habis gitu ya, Dek minjem baju dong. Oh iya nggak ada di lemari. La haula wala quwata illa billah. Yang ketemu sama kakak saya bukan baju yang dia mau, tapi kena. Langsung saya di sidang sekeluarga sama mama dan kakak-kakak saya yang semuanya perempuan. Andai kata dalam perjalanan ketika orang tahu ilmu Islam itu diusir dari rumah, itu apa? Oh itu biasa Bu, malahan ada yang lebih parah lagi Bu. Maksud di dunia itu dia diusir. Jadi apa yang dia lakukan? Andai kata dia memberanikan diri pergi ke tempat yang dia aman, maksudnya dia merasa nyaman, itu nggak apa-apa ya. Ini akhwat atau ikhwan Bu yang mau masuk Islam? Ya? Yang mau masuk Islam akhwat atau ikhwan? Akhwat. Nah, kalau akhwat memang lebih kompleks ya. Kalau ikhwan ibaratnya diusir dari rumahnya, dia bisa tidur di masjid ya. Kalau akhwat, itulah sebabnya para guru-guru yang backgroundnya mu'alaf ya, salah satunya juga sahabat kita, ada Ustazah Nafi Amalia ya, ada guru-guru kayak tadi Umi Rena dan lain sebagainya, itu berikhtiar menyiapkan rumah safe house. Kalau sampai ada akhwat-akhwat yang qadarullah harus dapat ujiannya mantap banget dari Allah, sampai harus itu kayak muhajirin kan sama Bu, tinggal semua. Kalau dia rencananya katanya dia mau pergi ke tempat orang yang akan menjadi calon suami. Nah itu harus lurusin niat lagi makanya. Ya kita mau masuk Islamnya buat suami apa buat Allah? Betul. Mantap ya, mantapkan dulu tangannya nih ya. Iya, karena subhanallah banyak sekali fitnahnya ketika karena cinta. Cintanya karena Allah, wasilah lewat calon istri atau calon suami, it's okay. Tapi cintanya karena Allah. Kalau cintanya bukan karena Allah tapi karena tadi kita bahas juga ya, melebihi makhluk itu. Mencintai makhluk melebihi Allah. Berarti kita sama aja memberhalakan manusia. Jadi kalau misalnya kita masuk Islamnya karena pasangan yang mau dinikahi, na'udzubillah, jangan-jangan kita sedang menuhankan pasangan kita itu. Entah pasti dipuji dengan apa? Ya dengan itu. Walau mungkin tahu-tahu misalnya yang paling sering ya, tahu-tahu menghadapi perceraian. Kalau yang banyak kasus kan, kalau dalam beberapa case terus lama-lama dia lepas itu hijab, ya kan gitu ya. Banyak kan? Berarti hijabnya buat siapa? Enggak. Ini yang kacau kita sama ini. Kita itu nyari ridho Allah lewat ridho suami, bukannya kita mempertuhankan suami kita. Kacau makanya jadinya. Tapi enggak apa-apa. Ustazah Dewi saya perhatikan enggak karena suami. Itu alternatif umpamanya kejadiannya begitu. Nah kalau misalnya dia sampaikan kondisinya dia mau berislam, dia gak berani, itu juga gak apa-apa, sir aja dulu, gak apa-apa. Karena yang utamanya itu syahadat, nyampein ke orang tua itu opsional, kayak tadi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi lagi-lagi poinnya adalah relasi kita kepada Allah. Adapun orang-orang yang ada di sekitar ini yang menjadi wasilah, itu hanya ya jalan, ibaratnya kita mau kesini lewat mana tadi, jalanan sih, jalanan di sini ya. Nah itu kan bisa lewat mana aja, gitu. Jadi jangan sampai kita masuk Islam tapi tadi niatnya agak sedikit miring gitu. Kita lurusin lagi. Kalau alhamdulillah jadi kenal Islam karena calon suami, ya nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya nanti kalau ambil mazhab-mazhab yang lebih tertentu itu jadi masalah gitu ya. Tapi nggak apa-apa buat orang-orang yang kan kita kan
tugas kita kan mendakwakan keindahan Islam ya. Ada yang mungkin mengenal Islamnya karena lewat itu dulu gitu. Tapi jangan jadikan itu tujuan. Karena ketika itu menjadi tujuan, ini bab tadi udah Ustazah Mary bilang, bab satunya hadis arba'in ini. Kalau ininya nggak sesuai, nauzubillah, nanti amalan kita yang udah kita lakuin itu bisa-bisa kena anulir. Jangan sampai. Dan paling sering kejadian ketika niatnya adalah untuk si makhluk, ya Allah uji, makhluknya di take out. Masih nggak kamu cinta sama Allah? Bisa kilah ya. Buat kira semoga semakin menguatkan. Lagi-lagi luruskan niat. Kalau kita mau bersyahadat, lakukan karena Allah. Kalau kita mau berhijrah dari ajarannya orang tua yang mungkin belum kenal Islam ke ajaran Islam yang mungkin kafanya proses nggak apa-apa, tapi lakukan ini karena Allah, bukan karena makhluk. Wallahu a'lam.